Berikut adalah para ksatria yang merupakan pangeran putra mahkota dari kerajaan-kerajaan besar di era Mahabharata akhir zaman Purwa. Akan tetapi, mereka kurang beruntung karena tidak sempat menjadi raja di tanah kelahirannya. Siapa saja mereka? Simak terus, jangan kemana-mana. Yang pertama adalah Lesmono Mandrokumara, sang putra mahkota dari kerajaan Hastinapura. Tokoh yang terkenal adalah putra dari Prabu Duryudono bersama Dewi Banawati. Yang pasti sudah umum diketahui oleh masyarakat. Putra mahkota yang tidak merasakan menjadi raja di tanah kelahiran di mana ia diangkat menjadi putra mahkota. Adapun alasan mengapa Lesmono Mandrokumara tidak sempat menduduki tahta sebagai raja di kerajaan Hastinapura adalah karena gugur dalam perang besar Barantayuda, jadi tidak sempat menjadi raja di kerajaan Hastinapura. Berikutnya, sepupu dari Lesmono Mandrokumara adalah Raden Pancawala, putra mahkota dari kerajaan Ngamarta, putra dari Prabu Darmakusuma atau Prabu Puntadewa bersama Dewi Drupadi. Juga tidak sempat merasakan menjadi raja di Ngamarta, padahal merupakan pewaris tunggal dari kerajaan Ngamarta. Sedang alasan mengapa tidak menjadi raja di Ngamarta juga karena gugur dalam perang besar Barantayuda, tepatnya setelah perang selesai atau babak landakan, di mana Raden Pancawala gugur oleh Aswatama. Sebagai ganti, yang menjadi raja di Ngamarta setelah Prabu Darmakusuma adalah Raden Pancakusuma, putra dari Raden Pancawala bersama Dewi Pergiwati. Lalu ada putra mahkota dari kerajaan Mandura, Raden Wisata, putra dari Prabu Baladewa, yang tidak sempat menjadi raja di kerajaan tanah kelahirannya, Mandura, karena harus gugur dalam peristiwa perang Gojalisutta. Wisata diceritakan gugur oleh senopati dari kerajaan Trajutrisna. Dan untuk sebagian versi, tahta Mandura diteruskan oleh putra dari Raden Wisata. Dia adalah Raden Wisandanu. Selanjutnya adalah putra dari Prabu Sri Bathara Kresna bersama Dewi Jembawati, sang putra mahkota dari kerajaan Dwarawati, Raden Samba Wisnubrata. Walau notabene adalah putra kedua dari Kresna, akan tetapi karena suatu alasan Raden Samba dijadikan sebagai putra mahkota di kerajaan Dwarawati. Raden Samba tidak sempat mewarisi tahta Dwarawati karena juga harus gugur dalam peristiwa perang Gojalisutta. Raden Samba gugur oleh raja dari Trajutrisna, Prabu Setija Bomo Narkasura. Berikutnya ada Raden Trustajumena atau Dristajumena, sang putra mahkota dari kerajaan Pancala atau Cempalareja, putra dari Prabu Drupada bersama Dewi Gondawati, tokoh yang justru terkenal saat pecah perang Barantayuda karena merupakan panglima perang dari kubu Pandawa dengan peran yang cukup penting, yaitu
penyebab gugurnya Begawan Durna, sang Senopati Agung dari Kurawa. Raden Trustajumena juga gugur pada babak landakan Perang Bharantayuda, gugur oleh Aswatama yang menyusup ke perkemahan Pandawa. Jadi, juga tidak merasakan menjadi raja di kerajaan Pancala atau Cempolorjo. Raden Rukmarata, putra mahkota dari kerajaan Manduraka, juga tidak sempat mewarisi tahta dari sang ayah Prabu Salya, karena juga gugur saat Perang Bharantayuda, yaitu gugur oleh Maharesi Seta yang menghantamkan gada Pancatnyawa kepada Rukmarata hingga Rukmarata gugur seketika. Raden Sanjaya juga tidak sempat mewarisi tahta dari ayahnya, putra dari Raden Widura atau Yama Widura dari Kadipaten Panggombaan, karena gugur oleh Karna Basusena dalam Perang Bharantayuda, yang diceritakan Raden Sanjaya berperang di pihak Pandawa. Lalu ada Raden Dursala, putra mahkota dari Kadipaten Banjarjungut, putra dari Arya Dursasana. Tidak merasakan menjadi raja atau adipati di kerajaan Banjarjungut karena harus gugur sebelum pecah Perang Bharantayuda. Dursala gugur oleh Gatotkaca pada lakon Aji Narantaka. Raden Warsasena, putra mahkota dari Ngawangga, juga tidak merasakan gelar sebagai raja karena harus gugur di Perang Bharantayuda, di mana Warsasena bertempur di pihak Kurawa dan gugur oleh Janaka tepat setelah gugurnya Abimanyu. Maharesi Seta juga merupakan putra mahkota di kerajaan Wirata, putra dari Prabu Sribagindo Maharaja atau Prabu Matswapati, yang tidak merasakan tahta di kerajaan Wirata karena semasa hidup yang terus bertapa. Bahkan ada versi yang menceritakan Resi Seta adalah tokoh wadet, yang di akhir hayat Resi Seta adalah gugur di Perang Bharantayuda sebagai Senopati Agung dari Pandawa. Nah, untuk yang terakhir ini pasti sangat terkenal. Siapa lagi kalau bukan Dewabrata atau Bisma, putra mahkota dari kerajaan Hastinapura, putra dari Prabu Sentanu bersama Dewi Gangga, memilih untuk wadet dan tidak akan pernah mewarisi tahta dari kerajaan Hastinapura. Keputusan Bisma ini adalah demi bisa memboyong Dewi Satyawati untuk menjadi permaisuri dari Prabu Sentanu, ayahnya. Sebagai gantinya, Dewabrata atau Bisma hanya akan menjadi abdi saja dari kerajaan Hastinapura, menjadi panglima besar di negara tanah kelahirannya, Hastinapura. Demikianlah para pangeran putra mahkota yang kurang beruntung karena tidak sempat mewarisi akan tahta dari kerajaan tanah kelahirannya. Kiranya ada kekurangan yang terlewat, mohon dilengkapi pada kolom komentar agar bersama mari berbagi wawasan seputar pewayangan Jawa. Subscribe agar tidak ketinggalan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.